talking about the look. I caught a body, ain't talking about killing them. She brought up in it, she stay for a night. Latar belakang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal di Indonesia 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah upaya untuk mewujudkan negara kesatuan. Pada masa itu, Indonesia menganut Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia UUDS 1950. Namun, keadaan Indonesia tidak stabil karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet dan pemberontakan. Bentuk negara Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi parlementer. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia UUDS 1950. UUDS 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti gerakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI, ancaman dari pihak asing, persaingan tidak sehat antara partai politik. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstitusi dan mengganti UUDS 1950 dengan Undang-Undang 1945. Kabinet. Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, beberapa kabinet yang pernah berkuasa adalah 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukimanwirjo, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali Sastromidijo, 1. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 6. Kabinet Ali Sastromidijo II, 7. Kabinet Dujanda. Sistem negara. Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, sistem negara yang berlaku adalah kesatuan dengan pemerintah parlementer. Masa ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan parlementer pada masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen memiliki peran penting. Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia UUDS 1950. Konstitusi yang berlaku di Indonesia pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia UUDS 1950. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstitusi dan memperlakukan kembali Undang-Undang 1945. Berikut ini adalah beberapa poin dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Pembubaran konstitusi hasil pemilu 1955. Pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan. Pembentukan MPR dan DPA sementara UUDS 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS. Perubahan ini dilakukan karena Indonesia menginginkan bentuk negara kesatuan. Ancaman persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal di Indonesia adalah gerakan pemberontakan dan ancaman dari pihak asing. Gerakan pemberontakan, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan, pemberontakan PRRI atau Permesta. Ancaman dari pihak asing yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan dan kesatuan.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 menghadapi tantangan pemberontakan dan ancaman dari luar negeri. Namun, gangguan-gangguan tersebut dapat diatasi dan membuat NKRI semakin kuat. Berikut ini adalah kondisi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia UUDS 1950. Sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet parlementer, hubungan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Thank you.